Ya, halo guys, ini kita lanjut. Kita mau ngetes hasil mic dari mic yang nanti gua shoot ya. Karena gua nggak hafal nama micnya guys. Jadi ini juga menggunakan kamera HP yang jadi HP daily driver gua sehari-hari. Jadi seperti ini guys, hasil dari HP gua, dan ini dari mic yang barusan gua gua beli guys kemarin. Ini juga baru sekali gua cas ini. Jadi seperti inilah suaranya guys ya, hasil dari rekamannya. Karena ini tidak menggunakan kabel guys, jadi dia tuh pakai wireless gitu, dan itu tidak memakai bluetooth atau wifi. Dia tuh pakai colokan itu loh guys, colokan di 3,5 mm nya di jack audionya, dan itu pun ada antenanya. Jadi kita tuh gak perlu lagi hidupin bluetooth segala atau menghidupkan wifi guys. Dan ini hasil dari perekaman ya guys ya. Ini di kecepatan segini, suaranya seperti ini guys. Ini kira-kira banyak suara angin gak ya yang masuk ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai guys. Gua ngetes mic sambil gua cerita ya guys ya, supaya nggak bosen ya guys. Oke guys, jadi gua ini bikin channel baru guys. Bukan channel baru sih itu kan. Gua mau bikin channel lagi gitu guys. Sebelumnya itu gua tuh pernah ngonten, jadi konten kreator YouTube. Waktu itu gua jual guys karena kebutuhan mendadak. Lah kok dijual bang? Kan konten itu YouTube itu juga bisa ngasilin duit bang. Nah waktu itu gue perlu duit yang cukup besar guys, jadi untuk gajinya pun mungkin kurang gitu. Jadi gue perlunya juga mepet, duitnya juga perlu yang lumayan besar, jadi gue jual guys. Padahal juga kalau dipikir-pikir itu sayang banget guys. Karena apa? Karena itu kan bisa menjadi mesin uang kita gitu loh guys. Kita kerja di tempat orang, oke. Gaji dari YouTube juga kita terima, oke. Karena kan lumayan guys. Dan waktu itu gue jual di subscribe-nya sekitar 20.000 guys. Mentok 20.000 kalau nggak salah itu. Dia tuh naik terus guys, karena penonton kita naik, otomatis subscriber itu naik guys. Jadi untuk kita, gue nggak bilang kalian ya, kita sesama pemula, kita apa namanya ini, kita semangat ya guys ya. Karena konten itu tidak semudah yang kita lihat gitu. Kita lihat mereka di YouTube, mereka gajian sekian juta, puluhan juta, ratusan juta. Karena memang jadi konten kreator itu perlu tenaga, perlu waktu. Yang paling penting itu waktu guys. Apalagi kalau kalian sudah punya anak, istri, itu wah agak sulit sih guys meluangkan waktunya. Kalau kalian masih jomblo, masih sendiri, masih ikut orang tua, coba deh kalian konten kreator yang niat setiap hari upload satu, minimal satu setiap hari ya guys ya. Kenapa gua nggak bisa? Karena harusnya tuh gua bisa guys, harusnya, karena gua tuh pengalaman gitu kan. Gua nggak bilang diri gua hebat, gua tuh cuman pernah dan gua mengalaminya gitu loh guys. Jadi setiap gua upload itu, waktu itu ya lumayan lah. Jadi dia tuh naik sendiri subscriber, penonton. Gue pantauin setiap hari adalah satu video yang tiba-tiba meledak gitu guys, sampai 700.000, sampai 3 juta penonton. Itu ada guys. Jadi kita tuh hanya perlu apa bahasanya ya, hanya perlu konsisten. Kita hanya perlu konsisten upload tiap hari. Dan entah itu video apa, yang jelas lu jangan re-upload guys. Karena re-upload itu bahaya banget, terutama untuk channel lu. Lu bisa kena banned, bisa kena dismonet, bisa lain-lain lah. Pokoknya itu berbahaya dan lu bisa gagal dah nge-YouTube gitu. Yang jelas lu jangan sampai melanggar aturan itu guys. Kalau bisa sih lu buat channel lu pribadi, manual. Ya kurang lebih kayak gua nih lah. Gua nih ngomong gak jelas sambil di jalan kayak gini. Gue lah masih berusaha buat konten satu hari satu video. Yang jelas gue harus rutin, entah itu apa, yang penting channel gue itu gue isi gitu guys. Entah yang mana nanti banyak penonton, inilah usaha gue gitu guys. Jadi
Jadi kurang lebih seperti itu guys. Ini gua ngerekam ini paling enggak ya 10 menit lah. Kalau apa ya, sambil ngetes ini ya guys ya, ini tes dari mic dan juga hasil tes untuk kamera Google Pixel 3a. Nah, gue baru nyebutin nama HP gue nih. HP gue itu Google Pixel 3a guys. Banyak orang tuh mengira HP ini HP jadul guys, karena Google Pixel apaan sih itu, merek apa itu, HP apa bukan, itu HP atau HP palsu itu, atau HP mainan gitu guys. HP kok Google mereknya kan gitu, biasanya kan banyak tuh sebagian tuh bilang gitu, ada yang mengira gitu, yang mereka nggak tahu gitu guys. Yang mereka kenal mungkin cuman merek-merek lokal gitu kan. Jadi HP ini dari harganya sendiri menurut gua menilai HP ya guys ya, kita obrolin lagi ke HP. Gue menilai HP untuk HP ini dari Google Pixel sendiri itu kan sekarang harganya di bawah 2 juta ya guys ya. Untuk HP second versi Jepang ya guys ya, itu juga rawan di blok email, rawan banget. Jadi resiko bagi kita-kita yang mau beli HP Jepang guys. Tapi menurut gue nggak masalah sih, karena kan harganya murah, kita dapat spek yang di atas rata-rata gitu loh guys. Kok bisa bang di atas rata-rata? Iya guys, karena gue sendiri itu juga sering jual beli HP ya guys ya. Ibaratnya gue nih pemain lah jual beli HP gitu, HP-HP bekas gitu guys. Jadi gue sedikit tahu HP-HP lokal itu seperti apa, yang peminatnya tuh suka HP yang kayak gimana di daerah lokal sini gitu. Dan gue bandingin deh, misalkan nih gue beli HP A harganya 1.500.000 dan gue HP beli B harganya 1.500.000 juga, HP Jepang. Dan gue bandingin deh speknya, kameranya, apa user experience-nya kayak gimana, ternyata sangat beda jauh gitu loh guys. Meskipun RAM-nya sama, internalnya sama, bahkan layar yang sebelah pun yang A tadi lebih besar, kameranya resolusinya bilangnya 100 lebih megapiksel gitu guys. Nyatanya guys itu kalah telak gitu dari HP yang versi Jepang tuh. Maksudnya versi Jepang itu kan banyak nih guys, ada HP Google Pixel, ada HP dari Sharp Aquos, dari brand-brand Sharp ya guys, ada juga LG, ada juga Sony, banyak guys. Jadi HP-HP yang menurut gua lebih menarik itu HP-HP Jepang guys. Kenapa gitu? Karena sangat apa ya guys ya, harganya tidak mahal, speknya itu bagus gitu loh guys. Mungkin kelemahan dari HP Jepang ini yang paling saya banyak temui itu ialah baterainya yang ukurannya tidak terlalu besar guys. Baterai yang ukurannya tidak terlalu besar, ya paling-paling 3.000-an lah, ada yang bahkan 2.000-an. Bahkan gua nggak nyangka juga Google Pixel 4 itu kan HP-nya compact tuh guys, itu baterainya cuma 2.700 guys baterainya. Dan itu dia pakai chipset Snapdragon 855 kalau nggak salah guys, 855 kalau nggak salah. Snapdragon 855 dipadukan dengan baterai 2.700. Ya gue nggak terlalu banyak tahu soal gimana menggunakannya ya guys ya. Cuman kalau gue secara melihatnya aja guys, melihatnya itu gimana guys ya, Snapdragonnya tinggi gitu, baterainya kecil, ya HP-nya juga kecil. Entahlah, gue nggak tahu mereka yang yang pakai itu kayak gimana, karena gue sendiri pun belum pernah pakai gitu. Gue paling mentok itu kalau Google itu dari Google Pixel 1, Google Pixel 1 XL, kemudian Google Pixel 2, kemudian Google Pixel 2 XL, dan Google Pixel 3, dan yang terakhir ini gue pakai Google Pixel 3a ya guys ya. Nah, gue kalau milih antara Google Pixel 3 sama Google Pixel 3a, gua sebagai pengguna yang tidak terlalu main game, jadi gua lebih memilih Google Pixel 3a guys. Kenapa? Karena Google Pixel 3a ini pakai Snapdragon yang kelas menengah gitu loh guys. Berapa ya? 670, Snapdragon 670 kalau nggak salah. Nah itu baterainya lebih irit guys, lebih irit, dan HP juga
compact gitu. Sedangkan Google Pixel 3 itu guys, dia pakai chipset Snapdragon 845 guys. RAM-nya sama 464 juga, tapi baterainya itu lumayan boros karena kan ya tahu sendirilah yang dipakai itu chipset mantan flagship Snapdragon 845 guys, itu tahun lalu guys. Jadi ya gitu, jadi baterainya agak boros karena baterainya cuma sekitar 3000-an. Kalau nggak salah sih 3100 atau 3300 ya, sekitaran itulah. Dan untuk Pixel 3a ini gue bilang lebih irit, makanya gue lebih betah pakai Google Pixel 3a. Kemarin juga gue sempat beli itu guys, beli Sharp Aquos R3 guys. R3 itu kan murah banget tuh, gue beli berapa ya, 2 jutaan tuh. 2 jutaan gue dapat spek RAM 6/128 dan Snapdragon 855 guys. Wah itu kan gila guys, 2 jutaan dapat Snapdragon 855, layar 1 miliar warna, dan sudah OLED display, dan juga sudah 120 Hz refresh rate-nya guys. Wah kurang murah apa coba? Cuman banyak orang HP Jepang nih kayak gitu ya, kayak gitulah, pandangan mereka itu beda-beda karena sebagian besar mungkin belum tahu. Jadi kayak gitu guys. Gue dari tadi ngoceh sudah sampai 11 menit nih. Nggak apa-apa lah, gue selesain sampai rumah kali ya. Ntar gue upload dah sampai bundaran aja gin. Gue ngomongnya campur ya guys ya. Ngomong sampit, gue ngomong Jawa. Yang jelas inilah hasilnya guys ya, hasil dari Google Pixel 3a dan hasil dari mic yang barusan gue beli. Nanti gue shoot, gue bilang tadi, nanti gue kasih gambarnya, kasih fotonya seperti apa sih itu mic-nya. Dan kalau kalian perlu link juga nanti gue kasih di deskripsi deh, siapa tahu kalian mau beli. Kalau sebelum beli yang baru lebih baik beli yang bekas guys, karena gua sendiri pribadi pun gak suka yang barang baru guys, karena lebih gimana ya, kayak rasa rugi aja gitu beli barang baru lalu penggunanya sama aja gitu sama yang beli barang bekas itu. Tapi kalian kalau beli barang bekas jangan sembarangan juga, pintar-pintar ngecek gitu. Oke guys, wah agak lapar nih, udah jam 7 lebih, jam 7 lewat 5 menit. Ini ada sarang walet guys, ini sarang walet di tengah-tengah apa ya, tengah-tengah hutan lah gue bilang, karena di Kalimantan sini itu banyak sekali sarang walet guys, karena kan mahal tuh harganya tuh sarang waletnya. Nah ini kita dari tadi ngetes kira-kira hasilnya bagus apa enggak ya. Ini sudah 11 menit, kita paskan 15 menit aja kali ya guys ya. Kalau 20 masih lama kayaknya, kita jalan santai kali ya. Ini sekitar 40 guys, sekitar 40. Aduh pokoknya gue nggak tahu deh nih suaranya jelas atau enggak, gue ngomong dari tadi jelas atau enggak. Yang jelas nanti gue upload, itulah hasilnya. Gue kecepatan dari tadi mentok paling enggak itu 40 guys, 40 km per jam. Ini suasana pagi ya guys ya, udah jam 7-an sih, lumayan agak udah mulai rame di jalanan. Cuman jalan yang ini guys, yang kita lewatin dari tadi ini jalannya guys, jalan sepi. Ini hitungannya jalan baru, dan ini juga jarang yang lewat sini. Mungkin hanya orang-orang yang sering perjalanan jauh dan mobil-mobil yang bermuatan berat biasa lewat sini guys. Ini kita sudah jalan lumayan jauh dari tadi ya guys ya. Ngobrol apa lagi ya guys, mengenai HP kali ya. Pokoknya dari Google ini seri terbagus untuk kamera ya guys, seri terbagus dari segi kamera. Kalau menurut gua pribadi, kalau menurut kalian berbeda, jadi ya mohon maaf kalau itu cuman pendapat saya pribadi gitu, pendapat gue pribadi. Mulai dari merek Jepang yang lain ya, misalkan kayak dari Sony,
dari Aquos sub Aquos gitu. Dari kalau LG gue belum pernah pakai nih guys, terus terang gue belum pernah pakai LG. Gue cuma pernah pakai Sony, pakai sub, pakai Google Pixel, dan apa lagi ya, pakai apa lagi ya guys ya, kayaknya itu doang deh, 3 itu deh gue pernah pakai. Untuk yang lain kayaknya belum pernah deh. Jadi untuk seri kamera, kalau kalian mau nyari yang kameranya bagus, fotonya bagus, gua saranin kalian beli Google Pixel deh. Kalau kalian takut untuk beli ngeluarin duit lebih banyak, mending coba dulu nih Google Pixel 1 atau Google Pixel 2 atau Google Pixel 1 XL. Kalian coba-coba aja. Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok dijual, terus beli yang agak tinggian lagi. Sampai lapar nih, ngomong apa aja dari tadi. Kalau dari Sony, bang, lu pernah pakai Sony apa aja bang gitu. Kalau misalkan ada yang tanya gitu, gue sebutin aja nih langsung ya. Gue dari Sony itu baru sedikit sih, dari Sony X Compact. Nah, X Compact ya guys, itu yang kecil ya, X Compact. Kalau X Performa itu gue belum pernah pakai guys. Jadi X Compact, dan gue pakai XZ, seri XZ juga gue pernah pakai gitu, dan juga XZS walaupun sebentar. Kemudian gue pakai lagi XZS, kemudian XZ1. Ini XZ1 ya guys ya. Kemudian gue bilang lagi apa ya, XZ Premium. Gue pernah juga punya versi global yang dual SIM. Waktu itu gue beli di 2017 global dual SIM, harganya 4 juta guys, batang itu. Dari XZ1, XZ Premium, kemudian XZ2. Belum, sebentar guys. Sebelum XZ2 gue pernah pakai XZ1 Compact juga, dan gue pakai XZ2, dan lanjut gue pakai XZ2 Premium. Ini semua berasal dari penasaran ya guys ya, karena kualitas itu memang benar-benar bagus gitu loh guys. Oke, kemudian XZ2 gua dapet, XZ2 Premium, kemudian XZ3. Nah, yang terakhir itu XZ3 guys. Dari seri Sony itu yang pernah gua pakai itu XZ3. Kalau Xperia One, Xperia 5 itu belum pernah gua pakai sih. Harganya juga sekarang udah turun loh guys, 2 jutaan untuk Xperia berapa nih? Xperia 1, Xperia One, Xperia 5 juga 1 juta, 2 jutaan guys. Kalau itu untuk pengalaman gue ya guys, saya pernah pakai HP dari merek Sony sendiri. Kalau untuk merek Aquos bang, lu pernah pakai merek apa aja bang untuk merek Aquos? Aduh, kira-kira suara gue jelas kayak guys? Ini angin lumayan deras loh, karena banyak kendaraan yang yang berlawanan arah, jadi membawa angin gitu guys. Lu kalau pakai sub, pernah pakai sub apa aja bang, sehingga lu bisa bilang kalau Google Pixel itu bagus gitu. Nah, kalau tidak banyak sih guys, sama kayak Sony, tidak banyak. Dari merek sub itu gue pakai yang kita sebut yang paling bawah itu HP Sharp Aquos SHV41 guys. Itu versi Jepang ya, SHV41, atau bahasa global itu R Compact gitu. Kemudian gua beli R1, atau bahasa Jepang itu SHV39. Itu R Compact R1. Kemudian gua lanjut penasaran lagi ke SHV42, dan bahasanya ini adalah Aquos R2, bahasa globalnya Aquos R2 guys. Jadi setelah itu yang terakhir tadi gue bilang, gue pernah beli Aquos R3, dan itu tidak bertahan selama 1 harian, nggak bertahan guys, karena gue masih megang, posisinya masih megang Google Pixel. Gue sayang aja gitu, HP-nya itu untuk hasil kameranya masih bagus Google. Ya akhirnya gue jual lagi, dan gue mutusin memilih ke Google Pixel guys.
Oke, jadi mungkin cukup sekian ya guys ya. Ini tes dari video hasil mic, kemudian video dari hasil HP sendiri. Ini sudah 20 menit, gua putuskan untuk selesai dulu. Kita lanjut di lain waktu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis ya guys. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui lebih lanjut tentang channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, tolong kalian like. Jika kalian tidak suka, gak apa-apa kalian dislike. Terima kasih. Dan jika kalian ingin kasih masukan ke saya, jika kalian ingin kasih masukan ke gua, silakan isi di komentar ya guys ya. Gua terima kok, karena dari kalian lah gua belajar gitu guys. Oke, terima kasih. Gua akhiri dulu. Assalamualaikum.